Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandawi Bisana Nirwana, NRP 02118400000031, dan juga teman saya Muhammad Mufli Habib Ritonga, NRP 021184000056. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerjaan kami untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Mekanika Getaran. Nah, untuk soal yang pertama yaitu chapter 4 bab 4. Di sini ada vibration under general forcing condition, di mana kita di sini ada sebuah sistem dan grafik sistem seperti ini. Dan kita determine the steady state or particle response atau SPT menggunakan principle of superposition. Informasi dari grafik di mana kita dapat koordinat T1 Y1 yaitu 0,0 dan koordinat T2 Y2 yaitu tau, Y besar. Nah, dari grafik ini didapat sebuah persamaan T kurang T1 per T2 kurang T1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Di sini kita masukkan nilai-nilainya T1 0, Y1 0, T2 tau, dan Y2 Y besar. Jadi seperti ini. Oke. Di sini mau kita ubah dalam bentuk Y sama dengan menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, dari grafik ini juga kita bisa lihat bahwasannya grafik ini berulang di tau dan naik turun kembali di tau, begitupun seterusnya. Maka dari itu sehingga kita dapat periodiknya yaitu sebesar tau, dan juga frekuensi kerja yang diberikan oleh gaya sebesar 2pi per tau. Seperti itu. Oke, untuk step selanjutnya kita bisa pakai Fourier series, di mana rumusnya adalah Ft sama dengan A0 per 2 plus sigma AJ cos J omega T plus sigma BJ sin J omega T. Di sini kita mencari A0-nya terlebih dahulu dengan rumus A0 sama dengan 2 per tau. Integral kita ambil waktunya 0 sampai tau Ft dt, di mana Ft pada waktu 0 sampai tau yaitu K sebesar KYT. Kita masukkan. Nah, tadi kita sudah dapat nilai YT-nya di awal dari persamaan grafiknya, yaitu A0 sama dengan 2 per tau integral 0 sampai tau K T per tau Y besar dt. Dimana ini kita mau coba keluarkan K per tau sama Y besarnya dan meninggalkan T kecilnya di dalam integral, sehingga menjadi seperti ini. A0 2K Y besar per tau kuadrat integral tau 0 sampai tau T dt. Ini kita integralkan menjadi A0 sama dengan 2K besar per tau kuadrat setengah T kuadrat 0 sampai tau. Sini kita jumlahkan menjadi A0 sama dengan 2K besar per tau kuadrat per 2. Ini bisa kita coret ya. Coret sehingga ketemu A0 sama dengan KY besar. Oke, selanjutnya kita cari AJ-nya dengan rumus AJ sama dengan 2 per tau integral 0 sampai tau Ft cosinus J omega T dt, di mana tadi Ft kita sudah dapat Ft untuk dinilai
di waktu 0 sampai tau, yaitu sebesar AJ sama dengan 2 per tau integral 0 sampai tau KYT kosinus J dt. Tadi kita sudah dapat YT-nya dari persamaan grafiknya, yaitu sebesar AJ sama dengan 2 per tau integral tau 0 sampai tau K T per tau Y besar kosinus J omega T dt. Di sini kita coba keluarkan K per tau dan Y besarnya menjadi AJ sama dengan 2K Y besar per tau kuadrat integral 0 sampai tau T kosinus J omega T dt. Di sini kita coba selesaikan integral ini dengan menggunakan integral UDV ya. Di mana T-nya adalah U-nya dan kosinus J omega T dt-nya adalah dV-nya. Sehingga U sama dengan T kita turunkan menjadi DU sama dengan dt. Sedangkan dV-nya kita integralkan menjadi V sama dengan 1 per J omega sinus J omega T. Kita masukkan nilainya menjadi integral T kosinus J omega T dt sama dengan T 1 per J omega sinus J omega T dikurang integral 1 per J omega sinus J omega T dt. Ini kita coba integralkan menjadi integral T kosinus J omega T dt sama dengan T 1 per J omega sinus J omega T ditambah 1 per J kuadrat omega kuadrat kosinus J omega T. Di sini kita integralkan 0 sampai tau. Jadi integral 0 sampai tau T kosinus J omega T dt sama dengan T 1 per J omega sinus J omega T ditambah 1 per J kuadrat omega kuadrat kosinus J omega T 0 sampai T 0 sampai tau. Ini kita jumlahkan menjadi integral 0 sampai tau T kosinus J omega T dt sama dengan tau per J omega sinus J omega tau ditambah 1 per J kuadrat omega kuadrat kosinus J omega tau dikurang 0 tambah 1 per J kuadrat omega kuadrat menjadi integral 0 sampai tau T kosinus J omega T dt sama dengan 1 per J omega dalam kurung tau sinus J omega tau ditambah 1 per J omega kosinus J omega tau dikurang 1 per J omega. Nah, di sini kita masukkan ya hasil dari ini menjadi AJ sama dengan 2KY besar per tau kuadrat kali 1 per J omega dalam kurung T sinus J omega T tambah 1 per J omega kosinus J omega tau dikurang 1 per J omega. Tadi maksudnya tau. Menjadi AJ sama dengan 2KY besar 1 per tau kuadrat J omega ditambah T sinus J omega tau ditambah 1 per J omega kosinus J omega tau dikurang 1 per J omega. Kita dapat nilai AJ-nya. Oke, tadi kita sudah dapat AJ-nya yaitu sama dengan 2KY besar 1 per tau kuadrat J omega dalam kurung tau sin J omega tau ditambah 1 per J omega kosinus J omega tau dikurang 1 per J omega. Kita tadi diketahui di soal bahwasannya frekuensinya sama dengan 2B per tau. Ini kita masukkan ke dalam persamaan di sini. Jadi seperti ini. Dan hasilnya adalah AJ sama dengan KY besar 1 per tau JP tau sin 2PJ ditambah tau per 2PJ kosinus 2PJ dikurang tau 2PJ. Karena ini adalah 0. Nah, untuk J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya didapat bahwasannya AJ sama dengan 6.
Jadi sigma J cosinus J omega T itu sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai dari BJ, di mana nilainya kita dapat tentukan melalui persamaan 2 per tau dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tau dikalikan dengan Ft dikali sinus J omega T dt. Kita ketahui bahwa nilai dari Jt ini merupakan K dikali Yt. Sudah kita kita temukan bahwa nilai Yt itu sama dengan T per tau dikalikan dengan Y besar. Sehingga bisa kita keluarkan ya konstanta yang berupa konstanta, maka akan kita dapati nilai dari Bj itu sama dengan 2Ky besar per tau kuadrat dikalikan dengan integral dari 0 sampai dengan tau dikalikan T sinus J omega T dt. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan nilai dari integral ini dengan menggunakan integral parsial. Kita bisa memisalkan bahwa T ini sama dengan U dan sinus J omega T ini omega T dt sama dengan dv. Maka yang pertama, karena kita misalkan U sama dengan T, maka akan kita dapati nilai du sama dengan dt. Yang kedua, kita misalkan bahwa dv ini sama dengan sinus J omega T dt. Sehingga kita integralkan kedua ruas, kita dapati nilai V sama dengan minus 1 per J omega dikalikan dengan cos J omega T. Lalu selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari du dan V, maka kita dapat memasukkannya kepada persamaan integral parsial, yaitu integral U dv sama dengan U dikali V minus integral V du. Nah, berarti integral T sin J omega T dt itu sama dengan minus T J omega minus T per J dikali omega cos J omega T minus integral minus 1 per J omega dikalikan cosinus J omega T dt. Oke. Selanjutnya kita akan mendapati nilainya seperti ini. Kita integralkan yang ini. Maka setelah kita dapat nilai ini, maka kita dapat memberikan batasnya, yaitu dari 0 sampai dengan tau. Nah, lalu kita masukkan satu persatu. Tau kita masukkan, maka akan kita dapati minus tau per J omega dikalikan dengan cosinus J omega tau ditambah 1 per J kuadrat omega kuadrat sinus J omega tau. Dikurangi dengan kita masukkan nilai T sama dengan 0. Maka karena cos 0 sama dengan 0, ini itu nantinya akan sama dengan 1. Tetapi karena di sini ada T, maka nilainya itu akan sama dengan 0. Sedangkan di sini karena sinus 0 itu sama dengan 0, maka akan kita dapati nilainya adalah 0. Sehingga kita akan mendapatkan nilai dari integral 0 sampai dengan tau T dikali sinus J omega T dt sama dengan 1 per J omega dikalikan dengan 1 tau cos J omega tau ditambah 1 per J omega sinus J omega tau. Sehingga kita bisa masukkan kepada persamaan BJ, maka akan kita dapati nilai BJ itu sama dengan 2Ky per tau kuadrat J omega dikalikan dengan minus tau cosinus J omega tau
dijumlahkan dengan 1 per J omega sinus J omega tau. Oke. Kita ketahui bahwa nilai omega itu sama dengan 2pi per tau. Maka kita bisa substitusikan kepada persamaan BJ seperti ini. Maka akan kita dapati nilai dari BJ itu sama dengan KY per tau JP dikalikan dengan minus tau cos 2PJ plus tau per J2P sinus 2P J. Nah, bisa kita masukkan satu per satu untuk nilai J sama dengan 1, yaitu B1. Maka akan kita dapati bahwa B1 sama dengan KY besar per tau P dikalikan dengan minus tau cosinus 2P plus tau per J2P sinus 2P. Karena cosinus 2P ini nilainya adalah sama dengan 1, maka akan kita dapati nilainya sama dengan minus tau. Sedangkan kita ketahui bahwa nilai dari sinus 360 adalah 0. Maka dari sini kita akan mendapatkan nilai dari B1 itu sama dengan minus KY besar per P. Untuk nilai J sama dengan 2, tinggal kita substitusikan seperti di atas. Karena nilai cos 4P ini sama dengan 1, dan nilai sin 4P ini sama dengan 0, maka akan kita dapati nilai dari B2 sama dengan minus 2Y per 2P. Begitu juga dengan B3, kita akan dapati nilai B3 sama dengan minus KY besar per 3P. Dari sini dapat kita lihat bahwa nilainya itu berpola. Yang membedakan adalah pada J sama dengan 1, dia dibagi dengan 1. Pada B2 dia dibagi dengan 2. Pada B3 dia dibagi dengan 3. Sedangkan nilai yang di dalam kurungnya ini itu sama semua. Karena apa? Karena di sini sudah ada nilainya 2pi. Sini juga 2pi. Misalnya ini kita kalikan dengan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya, nilainya akan sama. Begitu. Untuk nilai cosinus dan sinusnya. Nah, dari sini kita akan mendapati nilai BJ sama dengan minus KY besar per P dikalikan dengan 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3, dan selanjutnya ini nanti 1 per 4 ditambah dengan 1 per 5 dan seterusnya. Nah, oke. Karena ini merupakan deret harmonik, berarti kita dapat sederhanakan menjadi bentuk sigma, yaitu nilainya itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai dengan tak hingga 1 per J. Begitu. Oke. Selanjutnya, kita akan mendapatkan sigma BJ sin J omega T itu sebesar ini, yaitu minus KY besar per P dikalikan dengan sinus omega T ditambahkan dengan minus KY per 2P dikalikan dengan sinus 2 omega T. Dan seterusnya. Maka, karena nilai KY per P-nya sama, maka kita bisa keluarkan, minusnya juga bisa kita keluarkan. Dan ini kita biarkan saja di dalam kurung. Oke. Dari yang kita peroleh tadi, maka dapat kita simpulkan, dapat kita ambil bahwa nilai dari A0 ini sama dengan KY besar, dan
nilai dari sigma AJ cos J omega T sama dengan 0, nilai dari sigma BJ sin J omega T sama dengan minus KY per Pi dikalikan dengan sinus omega T plus 1/2 sinus 2 omega T plus 1/3 sinus 3 omega T dan seterusnya. Maka karena tadi kita ketahui bahwa nilai Ft itu sama dengan A0/2 ditambah sigma AJ cos J omega T ditambah dengan sigma BJ sin J omega T, maka karena ini nilainya 0, nilai A0 bisa kita masukkan dari sini. Nilai dari ini juga kita sudah dapat, maka kita dapat substitusikan sehingga kita dapati bahwa nilai dari Ft adalah KY/2 minus KY/Pi dikalikan dengan sinus omega T plus 1/2 sinus 2 omega T plus 1/3 sinus 3 omega T dan seterusnya. Nah, step selanjutnya adalah menentukan nilai dari persamaan geraknya. Nah, pada 2DOF kita ketahui bahwa persamaan geraknya itu adalah mt double dot plus ct double dot plus kt sama dengan ft. Maka mt double dot plus ct sama dengan KY/2 minus KY/Pi sinus omega T ditambah dengan 1/2 sinus 2 omega T plus 1/3 sinus 3 omega T dan seterusnya. Maaf, di sini ada typo ya. Ini harusnya X, ini harusnya X, X, ini X, ini juga X, ini juga X. Karena dia merupakan persamaan gerak. Selanjutnya adalah menentukan steady state atau particular response dengan menggunakan persamaan ini. Nah, A0 sudah kita dapat, K biarkan dalam berupa dalam nilai K saja karena nilainya tidak diketahui di soal. AJ sudah kita dapat, K sudah ada, sudah ada semua kecuali nilai dari PJ. Nah, tinggal kita substitusikan saja, maka akan kita dapati bahwa nilai partikular responnya itu sama dengan Y besar per 2 plus sigma minus K Y besar per Pi dikalikan dengan sigma 1/J per akar K minus M dikalikan dengan J omega kita kuadratkan. Lalu yang ini semua kita kuadratkan, kita jumlahkan dengan CJ omega kuadrat dikalikan dengan sinus J omega T minus PJ. Nah, karena kita belum menemukan nilai dari PJ ini, caranya adalah menggunakan persamaan ini. Di mana PJ ini sama dengan arcus tangen dari CJ omega per K minus MJ kuadrat omega kuadrat. Nah, nanti tinggal dimasukkan satu persatu. Untuk J sama dengan 1, berarti ini juga sama dengan 1, ini juga sama dengan 1. Untuk P sama dengan 2, ini juga nanti akan 2, ini juga akan 2. Seperti itu untuk penyelesaian pada soal yang pertama ini. Oke, jadi untuk soal nomor 2, di sini kita diminta untuk mencari natural frekuensinya atau omega dan juga mode shape-nya. Di mana sistemnya yaitu free vibration undamp system
yang bergerak secara horizontal. Yang dimana diketahui bahwasannya M1 sama dengan M, M2 sama dengan 3M, K1 sama dengan K2 sama dengan K, dan K3 sama dengan 2K. Nah, di sini di mana M1 dan M2-nya bergerak secara horizontal ke kanan, di mana gerakannya yaitu translasi, di mana tipe gayanya cuma satu yaitu translasi, dan masanya ada dua, di mana X1 dan X2 ini secara independen. Berarti sistem ini adalah 2DOF. Nah, untuk mencari persamaan geraknya, kita gambarkan dulu FBD-nya atau free body diagram-nya seperti ini. Nah, kita tinjau dari M1, di mana M1 ini bergerak ke arah kanan, yang otomatis untuk spring K1-nya itu berlawanan mengalami tekan compression, di mana arah gayanya ke arah ke kiri. Nah, untuk K2-nya ini kita anggap bahwasannya K2 ini mengalami tension. Berarti X1-nya, perpindahan satunya itu lebih besar daripada perpindahan 2-nya. Maka untuk spring 2-nya itu bergerak ke arah kanan. Nah, untuk massa 2-nya, ini bergerak ke arah ke kanan. Di mana tadi X1 perpindahan 1 lebih besar daripada perpindahan 2, maka untuk spring 2-nya itu gayanya ke arah kiri. Nah, kalau untuk di spring 3-nya itu mengalami compression. Maka arah gayanya bergerak ke arah kiri. Nah, untuk mencari persamaan geraknya atau equation of motion-nya, kita bisa menggunakan hukum Newton. Nah, di sini yang pertama kita lakukan perhitungan di massa kedua, di mana diasumsikan bahwasannya gerak yang bergerak ke arah kanan, arahnya ke kanan itu positif. Yang berarti K3X2 ini berlawanan, maka negatif. Dan juga K2 kali X2 kurang X1 ini berlawan negatif. Maka jadi seperti ini. Nah, di sini kita mau pindah ruaskan ke kanan. Maka jadinya seperti ini, sama dengan 0. Nah, untuk variabel X2-nya di sini mau kita satukan jadi seperti ini. Nah, untuk di benda 1 M1 kita pakai asumsi yang sama, di mana gaya yang arahnya ke kanan itu positif. Jadi K1X1-nya karena berlawanan negatif, K2 kali X2 kurang X1-nya karena searah maka positif. Jadinya seperti ini. Dan ini sama, kita mau pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka seperti ini sama dengan 0. Untuk variabel 1 kita satukan, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk persamaan gerak di massa 1 dan persamaan gerak di massa 2. Di mana variabel X1 di massa 2 itu negatif dan variabel X2 di massa 2 itu positif. Dan juga sebaliknya, di mana di persamaan gerak massa 1 itu variabel X1-nya positif dan variabel X2-nya negatif. Ini yang harus diingat, seperti itu. Nah, setelah kita dapat persamaan geraknya, ini persamaan gerak M1 dan ini persamaan gerak M2, kita cari persamaan responnya. Karena variabel di sini ada 2, X1 dan X2, berarti persamaan responnya juga ada 2, X1 dan X2.
Nah, jadi rumus untuk persamaan respon di 1 itu amplitudo massa pertama dikali fungsi kosinus. Begitupun juga persamaan respon 2, di mana amplitudo massa kedua dikali dengan fungsi kosinus. Nah, karena di persamaan gerak tadi itu ada x dot dot, ini perlu kita turunkan persamaan responnya tadi 2 kali untuk dapat nilai x dot dot. Nah, untuk penurunan respon pertama itu kita dapat negatif omega kali amplitudo 1 dikali sinus omega t plus pi, dan kita turunkan sekali lagi, maka kita dapat nilai sebesar negatif omega kuadrat kali x1 kosinus omega t plus pi. Begitupun juga dengan persamaan respon kedua. Nah, setelah kita dapat nilai-nilai ini x2 dan x dot dot, ini kita masukkan ke persamaan gerak tadi menjadi seperti ini. Nah, ini untuk persamaan 1 dan ini untuk persamaan 2. Nah, ini kita tadi sudah dapat konstantanya dari x1 di persamaan 1, dan ini konstanta x2 di persamaan 2, begitupun juga di persamaan 2. Ini konstanta di x1 dan ini konstanta di x2. Ini sengaja persamaannya udah diurutkan ya dari x1 dan x2 biar jelas. Nah, karena kosinus ini itu fungsinya terhadap waktu, maka bisa jadi ini sama dengan 0 ataupun tidak sama dengan 0. Maka kalau bentuk perkaliannya seperti ini, yang disama dengan 0 kan adalah di suku pertamanya. Nah, apabila jumlah dari x1, amplitudo 1 dan amplitudo 2 sama dengan 0, maka tidak ada amplitudo, yang berarti tidak ada getaran. Nah, maka yang dijadikan 0 adalah determinan dari konstanta x1 dan konstanta dari x2-nya. Maka jadikan determinan seperti ini. Setelah kita dapat determinannya, ini kita determinankan menjadi seperti ini. Nah, agar lebih mudah, ini kita masukkan nilai-nilai M1, M2, K1, K2, dan K3-nya. Kita munculkan di ketahuinya tadi, sehingga jadi seperti ini. Ini menjadi 3M kuadrat. Ini 2K kali 3M jadi 6MK. Ini menjadi 3MK. Ini K2K dan ini 3K. Jadi seperti ini. Nah, ini 2K kali 3K jadi 6K kuadrat dikurang K2 jadi 5K kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, ini karena pangkatnya genap semua, maka bisa kita misalkan, tulisannya jelek, lambda sama dengan omega kuadrat. Nah, jadi omega pangkat 4 nih jadi omega kuadrat, lambda kuadrat, sedangkan omega kuadratnya jadi lambda. Nah, untuk mencarinya kita pakai persamaan ABC, jadi seperti ini. Ini harusnya jadi lambda. Maaf. Oke, ini kita gunakan persamaan ABC menjadi seperti ini. Ini A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Seperti itu. Jadi seperti ini. Ini 81 M pangkat 2 ke pangkat 2 jadi
Jadi seperti ini. Nah, untuk lambda satunya kita pakai tanda yang positif, dan untuk lambda 2-nya kita gunakan tanda yang negatif. Jadi seperti ini. Sehingga kita dapat lambda satunya sebesar 0,736 K per M. Begitupun di lambda 2-nya, tadi kita pakai tanda negatif, dan di lambda 1 kita pakai tanda positif, mendapat hasil untuk lambda 2-nya 2,26 K per M. Kita kembalikan lagi, tadi lambda sama dengan omega kuadrat, kita dapat omega 1 kuadratnya sebesar 0,736, omega 1-nya kita dapat 0,858 akar K per M second. Itu pun juga untuk omega 2-nya kita dapat 1,5 akar K per M second. Yang dimana kita sudah dapat nilai frekuensi natural 1-nya dan nilai frekuensi natural 2-nya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari natural frekuensi yang pertama dan nilai dari natural frekuensi yang kedua, maka kita dapat memperoleh nilai dari amplitude rasionya. Nah, karena sistem tersebut merupakan sistem 2DOF, maka akan terjadi dua natural frekuensi yang mengakibatkan munculnya dua amplitude rasio, yaitu R1 dan R2. Nah, R1 dirumuskan sebagai perbandingan antara amplitudo massa kedua dibandingkan dengan amplitudo massa pertama pada natural frekuensi yang pertama, atau nilainya sama dengan minus M1 omega 1 kuadrat ditambah K1 plus K2 per K2. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan yang kedua, yaitu K2 per minus M2 omega 1 kuadrat plus K2 plus K3. Nah, misalnya kita menggunakan persamaan yang kedua dengan mensubstitusikan nilai yang kita peroleh sebelumnya, maka akan diperoleh nilai dari amplitude rasio yang pertama sebesar 1,26. Nah, bagaimana dengan amplitude rasio yang kedua? Sebenarnya persamaannya sama. Yang membedakan adalah pada amplitude-nya. Nah, amplitude yang kita gunakan pada amplitude rasio yaitu amplitude pada natural frekuensi yang kedua. Nah, sehingga pada persamaan yang ini kita menggunakan nilai dari natural frekuensi yang kedua, tidak lagi menggunakan natural frekuensi yang pertama. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai yang kita peroleh sebelumnya, maka kita dapati nilai dari R2 sebesar minus 0,264. Nah, yang membedakan R1 dengan R2 selain nilainya adalah tandanya, di mana pada R1 kita memperoleh nilai rasio yang positif, sedangkan pada amplitude rasio yang kedua kita mendapati nilai yang negatif. Maksudnya bagaimana? Pada nilai amplitude rasio positif menunjukkan bahwa perpindahan massa pertama dan perpindahan massa kedua itu searah. Sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa arah perpindahannya itu berbeda. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari amplitude rasionya, maka kita dapat memperoleh nilai dari respon massanya. Dengan mengasumsikan bahwa displacement awalnya itu 0, maka kita dapat memperoleh persamaan ini, di mana nilai dari respon massa akibat natural frekuensi yang pertama itu sebesar
X1 akibat natural frekuensi yang pertama dikalikan dengan cos omega 1T plus Pi1. Dijumlahkan dengan X2 akibat natural frekuensi yang kedua, kita kalikan dengan cos omega 2T plus Pi2. Sedangkan pada respon massa yang kedua, bedanya adalah pada koefisiennya. Pada natural frekuensi yang pertama, kita menggunakan amplitudo massa pertama akibat natural frekuensi yang pertama, dan amplitudo massa kedua akibat natural frekuensi yang kedua. Nah, pada respon massa yang kedua, kita menggunakan R1 dikalikan dengan X1 akibat natural frekuensi yang pertama. Dan menggunakan R2 dikali amplitude massa pertama akibat natural frekuensi yang kedua. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari respon massanya, maka kita dapat menentukan modal faktornya. Nah, di mana modal faktor pada natural frekuensi yang pertama itu dirumuskan sebagai berikut, dan modal faktor akibat natural frekuensi yang kedua kita rumuskan sebagai berikut. Dengan mensubstitusikan nilai R yang kita dapat sebelumnya dan nilai dari omega, maka kita dapati nilai dari modal faktor akibat natural frekuensi yang pertama itu seperti ini, dan nilai dari modal faktor kedua atau pada natural frekuensi yang kedua itu seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan first mode dan second mode. Begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.